Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pada hari pertama Lebaran Idul Fitri, siang hari ada pertanyaan dari seorang santri yang mengikuti khutbah Idul Fitri. Lalu dalam salah satu khutbahnya itu sang khotib katanya mengajak para perempuan untuk selalu mencari ridho suami. Karena katanya ada doa yang dipanjatkan oleh Malaikat Jibril alaihissalam sebagaimana disampaikan kepada Nabi Muhammad, lalu disampaikan dalam sebuah hadis yang selalu mendoakan celaka, selalu mendoakan binasa atau celaka kepada seorang istri yang tidak memperoleh restu atau ridho dari suaminya. Tentu saja hadis ini belum saya temukan. Jika ada yang menemukan hadis ini boleh disampaikan. Tetapi dari nada suaranya, modelnya, saya belum pernah tahu tentang ada hadis ini. Jikapun harus diterima, itu harusnya dimaknai dalam konteks relasi yang saling menguatkan, yang sering saya sebut sebagai mubadalah. Bukan dalam konteks di mana perempuan selalu disudutkan, disalahkan, diancam dengan neraka, dengan laknat, lalu diberi kewajiban dan beban yang sangat banyak sekali, sehingga relasi yang ada tidak saling menguatkan, tetapi lebih kepada membebankan kepada perempuan atau istri. Nah, suasana ini sering terbawa oleh kita semua, para ulama, ustadz, ustadzah, dan juga orang awam, terutama para penceramah-penceramah di masjid, di musola, dan di TV-TV sekalipun, itu seringkali membawa hadis-hadis yang seperti ini dalam suasana yang selalu lebih memberatkan kepada perempuan dan istri, mengancam mereka dengan neraka, dengan laknat, dengan dosa, dengan banyak sekali, sementara laki-laki hampir jarang. Dan kalau kita lihat rujukan kitab misalnya Tahrirul Mar'ah fi Ashr Risalah ini, beliau, ini kitab 3 jilid, beliau menyebutkan bahwa memang kita kebanyakan, para laki-laki terutama, itu terbawa pada suasana yang seperti ini, bahkan dengan menciptakan hadis-hadis palsu, menyebarkan hadis-hadis yang lemah, lalu melupakan esensi-esensi dari hadis-hadis yang sahih, yang justru lebih mendorong terjadinya relasi kesalingan dan kerjasama. Ini aneh sekali. Lalu hadis-hadis bahkan ayat-ayat Al-Quran yang lebih menciptakan suasana kesalingan dan kerjasama seakan-akan raib atau hilang dalam kesadaran kita. Nah, pada konteks ini saya ingin mengajak kita semua, umat Islam, orang awamnya, ulamanya, ustadz-ustadzahnya, dan terutama para penceramah-penceramah kita yang jadi imam, jadi ustadz, untuk menyampaikan gagasan keislaman. Sekalipun ada hadis yang seperti itu misalnya, maka sampaikanlah dalam suasana yang saling menguatkan, bukan menyudutkan kepada salah satu pihak. Kita tahu seorang ibu, seorang istri sudah sedemikian capek mengurus selama bulan puasa, masak sahur, masak buka puasa, menyiapkan baju, menyiapkan Lailatul Qadar, menyiapkan hari raya, tapi masih terus diancam-ancam dengan neraka, dengan laknat, dengan dosa, sementara laki-laki tidak kita panggil untuk sama-sama ikut bertanggung jawab. Ini adalah suasana yang bukan relasi pernikahan, bukan relasi sakinah, mawaddah, tetapi relasi konflik, kemarahan, dan bukan surgaku, rumahku, surgaku, tapi bisa jadi adalah rumahku, nerakaku. Karena itu mari kita ingat kembali, yang ini lebih sahih di hadis-hadis ini banyak di kitab ini, dan juga di ayat-ayat Al-Quran yang berbicara bahwa suami istri itu justru harus saling mencari keridhaan satu sama lain. Taradin minhuma, kata Al-Quran. Si suami mencari keridhaan istri, si istri mencari keridhaan suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, satu sama lain berpikir berbuat baik. Jadi kalaupun ada hadis seperti itu, tapi saya tidak tahu ada atau tidak, mohon yang tahu silahkan sampaikan. Sampaikanlah hadis itu dalam semangat untuk saling
mencari keridhaan. Jadi ajak suami untuk mencari keridhaan, kenyamanan, ketenangan bagi istrinya. Ajak juga istri untuk mencari keridhaan, kenyamanan bagi suaminya. Jangan gunakan mimbar agama, ayat Al-Quran, hadis-hadis hanya untuk memojokkan, menyalahkan, menyudutkan perempuan. Ini kehidupan nanti akan pincang. Yang satu akan terbebani dengan kemarahan, yang satu terlepas dari beban tanggung jawab, lalu menjadi orang yang terlepas dari panggilan-panggilan Islam. Nah, karena itu mari kita ciptakan suasana keluarga, relasi suami dan istri yang saling bertanggung jawab satu sama lain. Tidak dikit-dikit mengancam, memanggil malaikat, meminta malaikat mendoakan istri, meminta Allah membinasakan istri yang. Ini bukan suasana yang baik, bukan suasana yang sehat, dan tidak mencerminkan sebuah keluarga atau pasangan suami istri yang diharapkan oleh Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk litaskunu, satu sama lain merasa tenang, tentram, bahagia. Dengan modal yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mawaddah warahmah. Karena itu mari para penceramah, para ustadz-ustadzah, dan kita semua laki-laki dan perempuan lebih banyak menceritakan, membesarkan, dan membawa kisah-kisah, cerita-cerita dalam suasana yang saling menguatkan satu sama lain, saling tolong-menolong satu sama lain, saling menyenangkan, dan saling mencari keridhaan. Di Qur'annya ada, di hadisnya ada, itu yang lebih sahih dan lebih baik dalam konteks penguatan keluarga agar misaqon ghalidhon, ikatannya kuat, agar satu sama lain menganggap sebagai zauj atau mitra seperti kata Al-Quran, dan tentu saja sakinah, mawaddah, warahmah yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan bersama-sama mengusahakannya dan merasakannya dalam kehidupan nyata antara suami istri dan seluruh anggota keluarga. Terima kasih. Salam mubadalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.